Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi madada wa syukru lillahi alal in'am li ni'matil iman wal islam wal iqtida bi sayyidil anam. Thumma salatu ma'a salam ala khatiril aiki wal anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh pengurus DKM Masjid Al-Barakah beserta seluruh jamaah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam curahan rahmat taufik hidayah mauna Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah, salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya serta para pengikutnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak kita mendapatkan syafaatul udma dari beliau, amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali taklim kita, mari sama-sama kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita memahami hadis-hadis Rasulullah sekaligus kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah bi niyati du'a wal qabul li syafaati Rasul bin Hajar al-Asqalani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita kemarin sudah membahas tentang salat berjamaah, keutamaan-keutamaannya dan hukum solat berjamaah. Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang menyatakan solat berjamaah itu sunnah muakkadah, ada yang menyatakan sunnah kifayah, ada yang berpendapat fardu ain, ya, ada yang berpendapat fardu kifayah. Nah, kita lanjutkan bahasan hadis berikutnya. Wa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man sami'an nida, barang siapa yang mendengar azan falam ya'ti, kemudian dia tidak datang, ya, artinya tidak mendatangi tempat itu, tidak datang ke tempat masjid di mana dikumandangkan azan itu, fala sholata lahu, maka tidak ada solat baginya, illa min udhrin, kecuali kalau ada halangan. Nah, hadis ini ya menjadi kelanjutan dari hadis kemarin yang membahas tentang dalil bahwa solat berjamaah itu hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib, yaitu kemarin seperti dalil tentang Abdullah bin Umi Maktum yang tidak ada yang menuntun, dia buta, ya, nggak ada yang menuntun, maka Nabi tadinya memberikan keringanan untuk sholat di rumah, nggak ikut sholat di masjid. Kemudian Nabi bertanya, atas ma'un nida, kamu dengar azan? Ketika dijawab, maka Nabi mengujian fa'ajib, maka penuhilah undangan itu. Artinya kalau ada orang kemudian ya mendengar suara azan, ya, maka kalau dia tidak mendatangi tempat sholat itu, ya, maka tidak ada sholat baginya. Artinya sholatnya tidak sah. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh ulama yang berpandangan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib, ya, karena antara lain ini fala sholata lahu, orang itu tidak sah sholatnya. Tapi bagi Imam Syafi'i dan jumhur ulama, ya, menyatakan bahwa yang sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, maka menafsirkan hadis fala sholata lahu, tidak ada sholat baginya itu, ya, ditafsirkan fala sholatan kamilatan, tidak ada sholat yang sempurna. Nah, sholatnya sah kalau misalnya kemudian dia tidak sholat berjamaah, yang berpandangan bahwa sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah, yang dimaksud hadis itu tidak sempurna sholatnya. Sholatnya tetap sah, ya. Sholat duhur misalnya nggak berjamaah, sholatnya di rumah, ya, padahal dia dengar adzan, maka sholatnya sudah sah tapi tidak sempurna. Nah, hadis ini menjadi dalil bahwa sholat berjamaah itu adalah
hukumnya wajib kalau dari hadis ini ya. Nah, tapi kemarin kita sudah bahas bahwa yang berpandangan sunnah muakkadah karena sholat berjamaah itu kata Nabi afdalu min sholatil fardhi bi sab'in ya, wa fi riwayatin bi khamsin wa ishrina darajah ya, selisih 25 atau 20 derajat daripada sholat sendirian. Nah, itu mengandung pengertian bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah, karena kalau tidak boleh nggak berjamaah ya tentu tidak ada perbandingan, artinya pokoknya nggak sah orang sholat kalau sholat sendirian. Nah, hadis yang jadi dasarnya orang ulama yang berpandangan bahwa sholat berjamaah hukumnya wajib adalah juga karena Nabi Muhammad seumur hidup tidak pernah beliau tidak sholat berjamaah. Ya, sholat fardu 5 waktu itu Nabi baik dalam keadaan di rumah maupun sedang dalam bepergian, sedang musafir, beliau tidak pernah tidak sholat berjamaah. Jangankan itu, bahkan ketika perang sekalipun, ya ada sholat nanti namanya sholatul khauf, sholat ketika perang, Nabi Muhammad tetap melaksanakannya dengan berjamaah, ya, tidak melaksanakan sendirian. Artinya apa? Artinya bahwa sholat berjamaah itu sangat penting, ya. Maka oleh karena itu maka orang sangat rugi sekali kalau tidak berjamaah, ya. Kalau sholat sendirian itu sangat rugi. Itu sebabnya dulu para ulama itu kalau ada orang kok enggak sholat berjamaah, ya, lagi berjamaah kemudian enggak ada temennya, itu orang tersebut, ya, itu ditakziai. Ditakziah itu apa? Maksudnya apa? Dikunjungi, berkabung, ya, karena saking sedihnya orang yang nggak sholat jamaah itu dulu, ya, kalau ada sekali sholat nggak berjamaah itu dikunjungi selama 7 hari. Padahal kalau ada orang meninggal itu dikunjunginya cuma 3 hari, ya, masa berkabung itu 3 hari. Tapi kalau ada yang nggak berjamaah dikunjungi sampai 7 hari. Seolah-olah orang itu mendapatkan musibah lebih daripada ada keluarganya yang meninggal. Cuman kalau kita sekarang biasa-biasa aja, ya. Ada nggak yang berkunjung? Kenapa kok berkunjung ke sini? Ya kamu nggak berjamaah gitu misalnya. Ya karena orang sekarang nggak jamaah ya biasa aja gitu, ya. Beda dengan ulama-ulama zaman dahulu, ya. Ulama-ulama zaman dahulu itu mereka kalau nggak berjamaah itu sampai dikunjungi karena apa? Karena sedih, ya, sedih. Makanya yang populer kan riwayat kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Ketika beliau kemudian habis sholat zuhur, ya, kemudian beliau istirahat di kebun kurma punya miliknya. Kemudian sambil menikmati ada oase, ada mata air di kebun kurmanya itu, ya, beliau terlelap ketiduran. Setelah selesai bangun ternyata sudah selesai sholat asar. Para sahabat sudah keluar dari Masjid Nabawi itu, ya, sudah selesai sholat. Maka Umar bin Khattab menebusnya itu, ya, kebun kurma yang luas dan kualitas kurmanya sangat bagus itu kemudian dijual dan disedekahkan kepada fakir miskin, ya, gara-gara nggak sholat jamaah sekali itu. Nah kalau kita nggak sholat jamaah kemudian nebus begitu, habis harta kita, ya, habis itu. Ya, itu Sayyidina Umar bin Khattab saking begitu mementingkan sholat berjamaah. Nah, bahkan Nabi itu menggaransi orang yang melaksanakan sholat berjamaah selama 40 hari, yang sholatnya itu tidak pernah terputus sholat berjamaah dan mengikuti imam, ya, dari awal, dari takbiratul ihram, maka Nabi menyatakan bari'ah, orang itu terbebas dari 2, yaitu terbebas dari kemunafikan dan yang kedua terbebas dari neraka. Artinya apa? Jaminannya orang yang sholat berjamaah 40 hari, ya, maka dia terbebas dari nifak, terbebas dari kemunafikan dan terbebas dari api neraka. Nah itu sebabnya kemudian kalau kita ada jamaah haji Indonesia biasanya ada arba'in, ya, arba'in, cuman arba'innya bukan arba'ina yauman, ya, arba'ina waktan, ya, yaitu 40 waktu, bukan arba'ina yauman. Kalau hadisnya Nabi itu 40 waktu, 40 hari, ya, berarti kali 5 berarti berapa itu? 200, ya.
Berarti 200 sholat ya. Kalau kita biasanya di Madinah melaksanakan arba'in itu 40 waktu, berarti kira-kira hanya 8 hari ya. Ya paling enggak ya enggak apa-apa lah, kalau enggak bisa 80 hari ya 80 waktu, 40 hari ya 40 waktu lah minimal begitu ya. Jadi ya enggak apa-apa, tapi tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi ya, itu. Baik, kita lanjutkan. Wa an Yazid bin Al-Aswad, dari Yazid bin Al-Aswad annahu, bahwa sesungguhnya Yazid shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salat bersama Rasulullah, salat subhi, salat subuh. Yazid bin Aswad salat subuh bersama Nabi. Falamma shalla Rasulullah, ketika Rasulullah sudah selesai salat, idzan huwa birajulaini, tiba-tiba ada dua orang ya, ada dua orang lam yusalliya, yang tidak ikut salat. Jadi ada dua orang nggak ikut sholat, fada'a bihima, kemudian Nabi memanggil dua orang ini. Jadi dua orang yang nggak ikut sholat setelah selesai sholat subuh, Nabi selesai, kemudian ada dua orang yang nggak sholat itu kemudian dipanggil oleh Nabi. Faji'a bihima, kemudian dua orang ini didatangkan kepada Nabi ya, tar'udu faraisuhuma ya, gemetaran tubuhnya orang ini karena dipanggil Nabi, nggak ikut sholat tadi, nggak ikut sholat subuh bersama Nabi dan para sahabat. Dua orang ini mungkin di belakang soft gitulah ya, nggak ikut sholat ya, nggak ikut sholat. Kemudian dipanggil dua orang ini, dihadapkan kepada Nabi. Faqala lahuma, kemudian Nabi bertanya ya, ma mana'akuma, apa yang mencegahmu antusolliya ma'ana, kamu sholat bersama kami, kenapa kamu nggak ikut sholat bersama kami? Nabi bertanya. Qala, orang ini menjawab, qad shallaina fi rihalina, kami sudah sholat tadi ya Rasul di rumah kami. Jadi dua orang ini rupanya sudah sholat. Maka ketika sholat subuh Nabi di masjid itu, jadi dia habis sholat di rumah kemudian pergi ke masjid. Nabi lagi sholat, dia nggak ikut sholat, gitu ya. Dia menjawab bahwa kami sudah sholat di rumah. Qala, Nabi kemudian bersabda, fala taf'ala, jangan kamu lakukan. Maksudnya apa? Kalau kamu sudah selesai sholat di rumah kemudian ke masjid, di masjid masih ada orang sholat, maka ikut. Maksudnya begitu ya, jangan kemudian mentang-mentang tadi udah sholat ngapain sholat lagi, enggak begitu. Nabi menyuruh untuk ikut sholat ya. Idza shallaituma fi rihalikuma, jika kamu sudah sholat di rumah kamu ya, tsumma adraktuma al imama, kemudian engkau mendapati imam, walam yusolli, belum selesai sholatnya imam itu, fasolliya ma'ahu, maka hendaklah kamu sholat bersama imam. Artinya apa? Berarti ini namanya i'adatus sholat, mengulang sholat ya. Jadi mengulang sholat itu hukumnya boleh dari hadis ini ya, dari hadis ini ya. Orang mengulang sholat, misalnya tadinya sudah sholat di rumah kemudian ke masjid, ternyata masih ada jamaah di masjid, maka sebaiknya orang itu ikut sholat ya, ikut sholat. Ini hadis ini yang kemudian dipedomani. Nanti ada perbedaan di kalangan para ulama tentang hukum i'adatus sholah atau mengulang sholat itu ya. Kata Nabi, fa innaha lakuma nafilah, karena yang kamu lakukan itu, kalau kamu mau ya, tadinya sholat tadi ya, sudah selesai sholat subuh di rumah kemudian ikut sholat bersama imam di masjid itu ya, kata Nabi, fa innaha lakuma nafilah, karena yang demikian itu sholat yang kedua tadi itu hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah artinya tambahan ya, bukan. Tapi yang dimaksud sunnah di sini bukan kemudian nanti dia sholat subuhnya niat sholat sunnah subuh, enggak ya, tetap sholat subuh itu fardu niatnya, tetapi itu mendapatkan pahala sunnah. Jadi artinya apa? Artinya bahwa saking pentingnya berjamaah itu, seandainya ada orang selesai sholat kemudian dia sholat lagi ya, maka dalam rangka berjamaah orang itu tetap dibolehkan ya. Yang tidak boleh itu kalau ada orang sholat kemudian di dalam satu hari dia sholat ya, dua kali tapi nggak berjamaah, itu yang nggak boleh ya. Nabi dalam hadisnya itu, la tusallu sholatan fi yaumin marrataini, jangan kalian sholat dalam satu hari itu dua sholat, misalnya sholat zuhur dua kali, sholat asar dua kali, jangan begitu ya. Maksudnya di sini Nabi melarang itu kalau itu tidak dilakukan dengan berjamaah. Tapi kalau dilakukan berjamaah boleh
ya. Misalnya ya, ada orang sholat tadinya itu ya, tadinya sholat taruhlah di rumah ya, misalnya sholat di rumah, sholat duhur misalnya, kemudian ke masjid, di masjid ada berjamaah. Meskipun kita tadi sudah sholat duhur di rumah, maka sebaiknya ikut sholat berjamaah ya. Nah, nanti yang dicatat oleh Allah itu yang mana sholatnya? Sholat yang pertama, sholat yang kedua. Nah, kalau menurut hadis ini, sholat yang dicatat oleh Allah yang menjadi sholat kita itu adalah sholat yang pertama. Karena sholat yang kedua kata Nabi ya, nafilah ya, menjadi sunnah saja. Tetapi di hadis yang lain ya, di hadis yang lain itu dua-duanya menjadi fardu ya. Artinya apa? Bahwa kefarduan ya kan tentu enggak kok kemudian dihitungnya itu berarti dapat 27 kali 2 ya, enggak. Maksudnya bahwa sholat yang pertama bisa menjadi sholat fardu, sholat yang kedua juga sholat fardu. Apalagi dalam mazhab Imam Syafi'i, apalagi kalau tadinya tidak berjamaah. Kalau tidak berjamaah kemudian dia mendapatkan orang sedang berjamaah, kemudian dia ikut sholat berjamaah, maka yang dihitung yang fardunya tadi itu ya. Jadi yang dihitung adalah yang fardu. Nah, begitu juga kalau awalnya berjamaah, boleh juga dengan berjamaah lagi. Misalnya awalnya sholat pertama dia sudah berjamaah, kemudian karena dia menjadi imam, maka dia kemudian ikut sholat berjamaah lagi, maka boleh. Ini peristiwa ini dialami oleh sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu sholat isya bersama dengan Nabi ya, di Masjid Nabawi. Kemudian karena dia ini menjadi imam di kaumnya, di tengah kaumnya, Mu'adz bin Jabal ini diangkat menjadi imam sholat di masyarakat sekitar. Maka ketika Mu'adz bin Jabal ditungguin oleh orang-orang nggak ada yang berani jadi imam kalau nggak Mu'adz bin Jabal yang imami. Setelah sholat bersama Nabi, sholat isya, Mu'adz bin Jabal pulang ke rumah, ke kampungnya, kemudian ikut lagi sholat isya. Mu'adz bin Jabal itu sholat isyanya tadi itu ya, hukumnya sunnah, tetapi makmumnya tadi itu yang ikut, maka itu menjadi wajib karena mereka belum sholat isya. Nah, jadi artinya apa? Yang nggak boleh kalau sudah tadinya jamaah, kemudian sholat yang kedua nggak jamaah. Nah, itu yang nggak boleh. Misalnya habis sholat maghrib kita ini ya, habis sholat maghrib berjamaah, kemudian pulang sholat lagi sholat maghrib. Nah, itu nggak boleh itu berarti ya. Karena apa? Karena sholat yang kedua itu lebih jelek daripada sholat yang pertama. Karena kan nggak berjamaah. Orang awalnya berjamaah kok malah nggak berjamaah ya. Nah, ini jadi sekali lagi bahwa hadis ini menjadikan dalil bahwa kalau seandainya ada orang yang kemudian dia belum sholat berjamaah, kemudian ada jamaah kemudian dia ikut, maka itu boleh. Nah, dalam hal ini Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa yang boleh diulang sholatnya itu ya, i'adatus sholah itu adalah hanya sholat zuhur dan sholat isya. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, dalilnya apa? Kenapa Imam Abu Hanifah melarang mengulang kalau sholat selain zuhur dan isya? Karena kalau sholat asar tidak diulang, karena ada ketentuan bahwa tidak boleh ada sholat setelah sholat asar. Begitu juga dengan sholat subuh. Habis sholat subuh nggak ada sholat lagi, maka Imam Abu Hanifah melarang kalau sholat subuh mengulang sholat subuh. Nah, kalau sholat maghrib, Imam Abu Hanifah berpandangan karena sholat maghrib itu menjadi witirnya sholat siang, ya, menjadi penutup sholat siang. Sholat siang semuanya genap. Nah, kalau seandainya maghribnya 2 kali, jadi 6 rakaat. Ya, kalau 6 rakaat ya genap, nggak jadi ganjil lagi. Nah, itu sebabnya Imam Abu Hanifah melarang ya, i'adatus sholah itu sholat asar, sholat maghrib, sholat subuh. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau menurut Imam Malik ya, Imam Malik berpandangan bahwa yu'adu kullus shalah illal maghrib. Yang nggak boleh cuma maghrib saja ya. Artinya habis asar, habis subuh kalau mau mengulang maka boleh. Kalau menurut Imam Malik, yang nggak boleh cuma maghrib saja, karena maghrib tadi witir tadi itu ya, maghrib itu menjadi witir ya, sehingga nggak boleh diulang. Nah, sedangkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad berpendapat bahwa semua sholat boleh diulang.
ya. Pokoknya semua sholat tadi, kalau awalnya nggak berjamaah kemudian ada berjamaah, sholat apa saja maka itu boleh diulang lagi. Nah ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Jadi kalau menurut mazhab yang banyak dianut di Indonesia, maka itu berarti boleh, ya. Semua sholat boleh dilakukan dengan diulang, ya, selama yang diulang itu adalah sholat berjamaah. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam sudah bertakbir maka bertakbirlah kalian. Wala tukabbiru hatta yukabbira. Jangan kalian bertakbir sebelum imam selesai bertakbir. Artinya apa? Tidak boleh orang sholat itu kemudian mendahului imam. Jadi imam itu harus takbir dulu Allahu Akbar, baru makmum itu Allahu Akbar, ya. Tidak boleh kalau imam belum selesai takbir baru makmumnya sudah Allah juga gitu, ya. Jadi harus sampai akbar baru kemudian makmumnya Allahu Akbar. Wa idza raka'a farka'u, kalau imam ruku maka ikutlah ruku. Wala tarka'u hatta yarka'a, ya. Jangan kalian ruku, ya, sampai imam sudah ruku. Jadi imam sudah selesai, sudah ruku baru kita ngikuti, ya, baru kita ikut, ya. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu, ya. Kalau imam membaca sami Allahu liman hamidah maka kita membaca Allahumma rabbana lakal hamdu. Ini beberapa hadis yang kemarin sudah kita bahas, ya. Tasmi namanya, tasmi dan tahmid. Tasmi itu baca sami Allahu liman hamidah, ya. Nah itu kalau menurut Imam Syafi'i bahwa makmum juga tetap disunnahkan untuk membaca tasmi, membaca sami Allahu liman hamidah, ya. Jadi tidak hanya imam saja yang membaca sami Allahu liman hamidah, tapi makmum juga disunnahkan, ya. Karena hadis Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Lah Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah, berarti kita yang salat juga baca sami Allahu liman hamidah, ya. Nah itu. Wa idza sajada, jika imam sujud fasjudu maka sujud, ya. Wala tasjudu hatta yasjuda, jangan kalian sujud, ya, sampai imam itu sujud. Wa idza shalla qa'iman, kalau seandainya imam itu salat sambil berdiri, fasallu qiyaman, maka salatlah kalian sambil berdiri. Wa idza shalla qa'idan, kalau imam salat sambil duduk, fasallu qu'udan ajmain, maka salatlah kalian sambil duduk semuanya. Nah hadis ini, ya, yang kemudian dijadikan dalil oleh Imam Ahmad bahwa orang sholat itu harus ikut kepada imamnya. Imam melakukan apapun maka harus ikut, ya. Maka kalau imamnya duduk, misalnya imam ini nggak kuat berdiri, ya, imamnya sholatnya sambil duduk, maka makmum harus mutabaah. Mutabaah itu artinya apa? Ikut kepada imam. Imamnya sholat sambil duduk, ya makmumnya sambil duduk. Menurut Imam Ahmad hadis ini. Tetapi Imam Malik berpandangan bahwa orang itu tidak sah sholat kepada orang yang sholatnya itu sambil duduk. Jadi kalau makmumnya berdiri, kemudian imamnya nggak kuat berdiri sehingga imamnya sholat sambil duduk, menurut Imam Malik nggak sah, ya, nggak sah. Karena nanti ada hadis yang lain, ya, jangan kalian sholat mengikuti imam yang duduk. Nah, la tusallu ma'al imami qu'udan. Jangan kalian sholat bersama imam yang sholatnya sambil duduk, ya. Nah, itu yang dipakai oleh Imam Malik. Jadi pokoknya kalau imam sholat sambil duduk, makmumnya tidak boleh, ya, tidak boleh ikut, kecuali kalau makmumnya itu memang orang yang tidak kuat untuk berdiri. Maksudnya gitu, ya. Nah, tapi berbeda tadi kalau Imam Ahmad berpandangan bahwa pokoknya kalau imamnya sholat duduk, walaupun makmumnya bisa berdiri, ya, tetap dia harus ikut imam. Jadi harus ikut duduk, ya, itu. Tapi Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa orang boleh sholat kepada makmum yang duduk, ya, tetapi imam yang sholatnya duduk dan makmumnya itu wajib berdiri jika mampu.
Jadi meskipun imamnya duduk karena dia tidak mampu berdiri misalnya, ya, yang jadi imam. Nah, ketika makmumnya sanggup berdiri, maka makmum tetap harus berdiri. Nggak boleh kemudian makmum itu sholatnya sambil duduk. Nah itu apa dasarnya Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i itu antara lain nanti ada hadisnya, yaitu Nabi Muhammad. Dasarnya ketika Nabi Muhammad sakit yang kemudian menghantarkan beliau wafat, ya. Awalnya Nabi Muhammad minta kepada Abu Bakar agar Abu Bakar menjadi imam bagi para sahabat. Nah, Abu Bakar kemudian jadi imam. Tiba-tiba Nabi kemudian keluar rumah, ya, karena Nabi melihat sahabat semangat diimami oleh Abu Bakar. Nabi Muhammad kemudian merasa sehat, ya, saking senangnya beliau itu. Kemudian beliau ingin ikut sholat bersama-sama para sahabat itu. Maunya Nabi tadinya itu mau jadi makmum kepada Abu Bakar. Abu Bakar udah sholat ini, udah sholat. Ya, lihat ada Nabi Muhammad keluar rumah mau seolah-olah mau ikut sholat ini, Abu Bakar kemudian mundur. Nabi memberikan isyarat, ya, agar Abu Bakar itu tetap di tempatnya karena Abu Bakar sholatnya itu, ya, dan ini etika, ya. Nah, Abu Bakar ketika sholat mengganti sholatnya Nabi itu, Abu Bakar nggak berani berada di tempat sholatnya Nabi. Mihrabnya imamannya itu, ya, tidak berani di imaman tempatnya Nabi. Abu Bakar merasa bahwa ini kan ini tempatnya Nabi, saya ini bukan siapa-siapa, bukan Nabi, maka saya tidak pantas. Maka Abu Bakar itu geser, ya, geser sedikit, ya, ke samping kanan dari tempat imamannya Rasul itu. Nah, akhirnya kemudian saat Nabi menyuruh Abu Bakar tetap di tempat itulah, kemudian Abu Bakar karena beliau tidak mau, ya, tetap beliau mundur, nggak mau tempat di tempatnya itu, maka kemudian Nabi berada di tempat di mihrabnya Nabi itu. Nabi sholat sambil duduk. Nah, Nabi sholat sambil duduk ini, ya, Nabi menjadi imamnya Abu Bakar. Nanti para ulama berbeda pendapat memang apakah Abu Bakar yang jadi imam atau Nabi, ya. Tetapi mayoritas berpandangan bahwa yang menjadi imam adalah Nabi Muhammad, ya. Walaupun Nabi Muhammad datangnya belakangan. Kan imam sudah awal sudah mulai sholat nih. Abu Bakar jadi imamnya para sahabat. Kemudian Nabi Muhammad menyusul. Nah, tadinya Nabi Muhammad mau jadi makmum, tapi Abu Bakar nggak mau, ya. Abu Bakar tetap mundur. Nah, para ulama menyatakan bahwa Nabi Muhammad yang jadi imamnya. Nah, karena Nabi Muhammad nggak kuat berdiri, beliau sholatnya sambil duduk. Nah, suara beliau lirih karena beliau sakit. Abu Bakarlah yang kemudian menjadi mubaligh. Mubaligh itu yang menyampaikan suara kepada makmum. Suara Nabi itu lirih, ya, hampir tidak terdengar. Nah, Abu Bakar yang mengeraskan, ya. Ketika Allahu Akbar, maka kemudian Allahu Akbar. Yang sekarang kalau di masjid-masjid ada Bilal disebutnya itu, ya. Ya, jadi menyampaikan suara imam, ya. Cuman sayangnya di kita pokoknya ngikut saja, ya, padahal imamnya sudah pakai pengeras suara, udah suaranya keras, masih Allahu Akbar. Nah, itu yang kurang tepat, ya. Karena apa? Karena tadi tujuannya adalah untuk menyampaikan, karena suaranya Nabi lirih, maka Abu Bakar yang mengeraskan suara biar diketahui oleh makmum. Tapi di Mekah, di Madinah, kenapa tetap juga ada mubalighnya yang menyampaikan suara imam padahal kan sudah keras? Iya, karena di Masjidil Haram itu kalau tidak pakai suara mubaligh maka tidak kedengaran di tempat mas'a, tempat sa'i itu, karena tempat sa'i kan ada dindingnya itu. Nah, kalau hanya suara imam kadang-kadang nggak terdengar, ya, nggak terdengar, maka perlu ada suara mubalighnya atau bilalnya itu untuk agar bisa didengar oleh semua orang yang sedang sholat berjamaah di sana, ya. Nah, kalau menurut saya, ya, kalau di tempat misalnya Al-Barkah misalnya, ya, sudah pakai pengeras, Ustadz Mukhlas suaranya juga sudah keras, ya, nggak perlu ada mubaligh di belakangnya, ya. Ya, orang sudah suaranya sudah nyaring, sudah keras, ya. Baik, jadi tadi bahwa
sholatnya orang, kalau menurut Imam Syafi'i, imam yang sedang sholat dalam keadaan duduk, dia boleh, ya, makmum itu boleh mengikuti imam yang sholatnya sambil duduk, dengan catatan makmumnya itu sholatnya sambil berdiri kalau dia mampu, ya. Artinya tetap nggak boleh kemudian duduk, ya. Berbeda dengan tadi Imam Ahmad yang berpandangan bahwa pokoknya apa yang dilakukan oleh imam ya harus diikuti kalau menurut Imam Ahmad, ya. Itu. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran, ya. Nabi pernah melihat para sahabatnya itu ta'akhuran, mundur, salatnya itu mundur, ya. Faqala, Nabi kemudian bersabda, taqaddamu, ya, majulah kalian, fa'atimmu bi, dan ikutlah denganku. Artinya sahabat ini kan segan gitu, ya. Sholat kalau dekat-dekat dengan Nabi itu dia takut gitulah, ya, takut. Maka sholatnya itu misalnya Nabi di sini sholatnya agak jauh gitu, ya, saking haibah, ya, saking berwibawahnya Nabi itu, sehingga sahabat itu segan mau mendekat kepada Nabi itu. Nah, kemudian Nabi bersabda, taqaddamu, kamu maju, jangan di belakang, maksudnya begitu, ya. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, dan hendaklah mengikuti, ya, kepada kalian orang yang di belakang kalian. Artinya jangan di belakang tapi maju ke depan. Nah, orang-orang yang di belakang kalian agar mengikuti kalian. Ya, maksudnya begitu, ya. Jadi Nabi memerintahkan orang ketika sholat itu antara imam dan makmum itu jaraknya jangan jauh, ya. Jadi jangan jauh. Jadi karena sahabat itu saking segannya kepada Nabi, kemudian mereka itu mundurnya jauh, ya, menjauhi Nabi. Nah, ini nggak boleh, oleh Nabi disuruh merapat, ya. Dan ini juga anjuran bahwa orang sholat itu, ya, sebaiknya kalau bisa sholat itu di shaf yang pertama. Ya, sampai Nabi itu menyatakan, seandainya ada umatku ini tahu bahwa pahala sholat berjamaah di shaf awal itu sangat besar, maka mereka akan berdesak-desakan untuk shaf berada di shaf yang pertama, ya. Meskipun untuk itu mereka harus mengundi, ya, harus diundi untuk ada di shaf yang pertama itu, ya. Ini pentingnya orang sholat di shaf yang pertama. Jadi yang paling baik, ya, orang sholat berjamaah itu adalah di shaf yang pertama dan yang paling dekat dengan imam, ya, itu yang terbaik. Baik, kita lanjutkan. Wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qol, ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah membuat kamar atau bilik lah, ya, hujratan mukhassafatan, ya, bilik yang terbuat dari tikar, fa shalla fiha, kemudian Nabi sholat di dalamnya. Maksudnya ini di masjid, ya, di Masjid Nabawi. Nabi Muhammad itu bikin, ya, kayak kamar gitu yang terbuat dari tikar, ya. Jadi tidak permanen, ya. Jadi hanya sebagai ditutup begitu saja. Fatatabba'a ilaihi rijalun, kemudian banyak sahabat itu yang ikut sholat dengan Nabi. Jadi ngelihat, jadi Nabi maksudnya itu tadinya Nabi menginginkan beliau sholat di dalam bilik dari tikar itu biar tidak diketahui orang. Maksudnya begitu, biar tidak diikuti. Ternyata para sahabat melihat Nabi Muhammad sholat, itu kemudian mereka langsung ikut aja sholat di belakangnya. Nabi nggak ngajak, nggak apa, ya. Jadi ketika melihat Nabi sholat, para sahabat langsung ikut sholat di belakangnya. Waja'u yusalluna bi sholatihi, dan banyak orang yang datang sholat bersama dengan Nabi. Hadis ini masih panjang, ya. Wa fihi, di dalam hadis itu Nabi kemudian menyatakan, afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubata, ya. Sebaik-baik sholatnya orang itu adalah sholat di rumahnya, illal maktubah, kecuali sholat fardu, ya. Kalau sholat fardu maka sebaiknya sholatnya di masjid, ya, bukan di rumah, ya, tapi sebaiknya di masjid. Nah, maksudnya ini adalah pada saat itu Nabi sholat di biliknya tadi itu adalah sholat qiyamul lail, ya, sholat malam, sholat tahajud lah gampangnya, ya. Nah, Nabi sholat tahajud. Kenapa kemudian beliau membuat bilik tadi itu? Biar tidak diketahui orang. Karena orang sholat tahajud itu memang sebaiknya itu, ya, nggak usah
ya di viralkan lah, nggak usah orang lain tahu, maksudnya begitu. Maka Nabi maksudnya ketika sahabat pada ngikut Nabi sholat tadi itu, Nabi menyatakan kalian sholatnya di rumah aja lah, nggak usah sholat di masjid, maksudnya begitu ya. Sholatlah kalian di rumah. Sebaik-baik sholat itu adalah sholat di rumah, kecuali kalau sholat fardu. Kalau sholat fardu lebih baik di masjid ya, kalau sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah sebaiknya di rumah, itu sholat yang paling baik ya. Nah artinya apa? Biar tidak diketahui orang. Karena amalia sunnah itu sebaiknya memang disembunyikan dari orang. Biar apa? Biar tidak kemudian nanti ada rasa apa, ingin pamer, ingin dipuji dan sebagainya ya, agar semakin ikhlas ya. Maka sebaiknya sholat sunnah itu di rumah. Tapi ini juga jangan kemudian ya udah kalau gitu saya habis sholat maghrib langsung apa pulang aja ya, nanti sholat ba'diyahnya di rumah. Iya itu kalau terlaksana. Kalau tidak ya boleh jadi sholat di masjid lebih baik. Karena apa? Kadang-kadang kalau sudah nyampe rumah kan setannya lebih gede. Ya. Tadi belum sholat ba'diyah di masjid, belum sholat ba'diyah maghrib. Nyampe rumah udah ada kopi. Akhirnya nyeruput dulu. Ya, apalagi yang ngudut dulu, akhirnya lewat itu ba'diyah maghribnya. Ya, jadi kalau seandainya itu apa, bukan berarti kemudian hadis Nabi ini harus saklek, pokoknya sholat sunnah itu nggak boleh di masjid, pokoknya harus di rumah. Ya enggak, maksudnya sebaiknya ya. Jadi sebaiknya kalau kita bisa dan tidak tergoda, maka sebaiknya semua sholat sunnah itu ya di rumah ya, dikerjakannya di rumah ya. Tapi ini tadi ya, bahwa segala sesuatu melihat kondisi. Jangan kemudian dalih ini ya, ada orang rumahnya taruhlah misalnya 200 meter dari Masjid Al-Barkah ini. Kemudian kan kata Nabi sholat sunnah itu di rumah. Ya udah habis adzan subuh ya sholat 2 rakaat dulu ya. Nyampe sini ya jalan kaki, udah jalannya nggak bisa cepet lagi ya, jalannya pelan misalnya gitu ya. Nyampe sini imamnya doa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentu sholat sunnah qobliyah subuh di masjid ya lebih baik daripada tadi ya. Artinya bahwa ini tidak kemudian harus letterlek, pokoknya sholat sunnah harus di rumah, ya enggak ya. Itu disesuaikan dengan kondisi. Daripada kita kalau di rumah biasanya banyak kesibukan, akhirnya kemudian nggak bisa sholat, ya mending sholat di masjid ya. Atau kalau seandainya misalnya sholat tahajud itu yang baik di rumah, misalnya begitu ya. Tapi kemudian di rumah berisik ya, anak banyak ya, apalagi kemudian pada nonton bola misalnya waktunya tahajud ya, lagi nonton bola seru-serunya, malah nggak tenang. Ya sebaiknya di masjid saja, lebih khusyuk. Nggak ada TV kan di masjid itu, akan lebih khusyuk kalau di masjid. Jadi segala sesuatu itu ditimbang ya dari sisi manfaat dan madharatnya. Tidak kemudian serta-merta harus pokoknya di rumah, ya enggak ya. Maksudnya Nabi tadi itu, Nabi tidak menginginkan kalau orang sholat berjamaah itu kemudian diviralkan itu ya, artinya bareng-bareng. Maka orang sholat tahajud itu boleh berjamaah, boleh, tapi nggak boleh kalau terus-terusan. Kalau terus-terusan sholat berjamaah, tahajud itu berjamaah, hukumnya makruh jadinya. Karena sholat tahajud itu memang sebaiknya dilaksanakan sendiri-sendiri, meskipun boleh. Nabi tadi itu ya, sholat tahajud kemudian sahabatnya ngikut, Nabi nggak kok kemudian melarang, kamu nggak sah sholatnya, enggak. Nabi hanya menyatakan sebaiknya kamu sholatnya di rumah, nggak usah jamaah sama saya, gitulah maksudnya. Sebaiknya sendiri. Tapi kalau seandainya berjamaah ya boleh ya. Apalagi kalau yang bagus banget, misalnya suami istri kemudian ngajak anaknya ya, ngajak istrinya untuk sholat tahajud. Sholat tahajudnya berjamaah. Taruhlah misalnya tahajudnya 12 rakaat. 6 rakaat sholat sendiri, 6 rakaat sholatnya berjamaah. Misalnya begitu. Ya itu juga bagus itu begitu ya. Artinya tidak terus-menerus berjamaah ya, tetapi ya ada yang tidak berjamaahnya untuk menghilangkan hukum makruh tadi itu ya. Itu. Jadi sekali lagi bahwa sholat yang sunnah itu sebaiknya memang dikerjakan itu tidak diketahui orang ya. Maka saya termasuk yang tidak setuju kemudian kalau ada orang memviralkan sholat tahajud, ini tahajudku, mana tahajudmu, misalnya begitu, bikin status WA begitu. Nah itu ngapain gitu ya.
ya. Sholat tahajud itu urusan kita dengan Allah, nggak usah kemudian diketahui oleh orang. Tapi kan saya mau ngajak ustadz, ngajak orang lain biar sholat tahajud. Ya kalau mau ngajak ya ngajak saja, nggak usah ini tahajudku gitu ya. Mari kita sholat tahajud gitu aja lah ya. Nggak usah kemudian ini tahajudku. Wah itu ya. Jadi karena tadi ya bahwa sholat sunnah itu memang sebaiknya tidak diketahui oleh orang. Di sisi lain, kenapa Nabi menganjurkan sholat sunnah itu dikerjakan di rumah agar orang rumah itu terbiasa dengan melihat kita sholat. Anak-anak kita misalnya, oh jadi rumah itu tidak hanya tempat untuk tidur saja, rumah itu juga menjadi tempat untuk ibadah ya. Artinya sholat sunnah kita kerjakan di dalam rumah itu ya sebagai tempat untuk ibadah ya. Jadi tidak hanya sebagai tempat tidur saja seperti kuburan, nggak ada aktivitas sholat di dalamnya ya. Jadi itu. Nah jadi sekali lagi bahwa sholat fardu, kalau sholat fardu maka sebaiknya memang di masjid ya. Termasuk kemarin saya sampaikan bahwa seandainya perempuan sholat fardu maka itu juga boleh ya. Ada ya, mumpung saya ingat ya, ada orang yang bertanya, misalnya bagaimana kalau saya pernah ditanya tentang jamaah yang punya seorang ibu yang sudah tua nggak bisa ke masjid ya, kemudian minta agar anaknya ini menjadi imam sholat di rumah ya bersama ibunya tadi itu, karena ibunya nggak mampu untuk sholat berjamaah ke masjid, maka anaknya diminta untuk jadi imam. Nah boleh atau tidak? Nah saya sampaikan bahwa sebaiknya anak itu sholat dulu ke masjid. Jadi taruhlah sholat subuh di masjid, habis sholat subuh nggak apa-apa, kemudian dia sholat lagi menjadi imam bagi ibunya, nggak apa-apa. Atau sholat dulu ya, sholat dulu di rumah bersama ibunya, kemudian nanti ke masjid untuk sholat, ya itu nggak apa-apa ya. Artinya kemaslahatan, artinya ibu yang nggak bisa melaksanakan sholat daripada dia sholat sendirian, maka kita boleh ya menjadi imam bagi ibu kita tadi. Kalau suami istri juga begitu, misalnya istrinya nggak bisa ke masjid gitu ya, misalnya nggak bisa ke masjid, sholatnya di rumah, nah suaminya sholat bersama istrinya dulu baru kemudian nanti ke masjid, atau dari masjid kemudian nanti sholat lagi, ya nggak apa-apa ya. Nah itu untuk membantu, karena Nabi itu pernah ya menyatakan ketika ada seseorang yang sholat sendirian, kemudian Nabi menawarkan, siapa yang mau memberikan sedekah kepada orang ini. Maksudnya apa? Sedekah yang dimaksud itu adalah dia mau mengulangi sholat agar orang itu sholatnya tidak sendirian ya, walaupun orang itu sudah sholat ya. Untuk membantu orang lain agar dia tidak sholat sendirian, maka itu Nabi menyatakan itu sebagai sedekah ya, pemberian ya, sunnah kepada orang yang daripada dia sholat sendirian. Nah ini saking pentingnya sholat berjamaah ya. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya? Cukup ya? Karena hadisnya masih banyak, jadi insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari sama-sama kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.